Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis di Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Marilah kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Shalom. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Adapun pertanyaan dari pembacaan firman Tuhan hari ini adalah, apa yang harus kita perbuat sebagai orang percaya untuk mengenal setiap rencana? Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan pada hari ini adalah berisikan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana Paulus sangat bersukacita dan berterima kasih atas iman jemaat Efesus. Rasul Paulus juga mendoakan kiranya Tuhan selalu melimpahkan Roh Kudus, Roh hikmat kepada jemaat yang ada di Efesus, dan melimpahkan wahyu untuk pengenalan akan Allah. Pengenalan jemaat itu akan pribadi Allah. Dan mengenal, mengimani Tuhan Allah, itu merupakan bagian dari karunia pemberian Allah semata. Karena saudaraku, pengenalan akan Allah itu merupakan karunia pemberian Allah. Bukan karena pikiran manusia atau tidak dapat melalui kemampuan manusia, tidak dapat hanya melalui hati dan perasaan manusia, tetapi pengenalan akan Allah itu semata-mata hanya karena karunia dan kasih Allah. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, berita tentang Kristus Yesus, yang mana adalah Kristus Yesus adalah Tuhan, telah didengar banyak orang di seluruh penjuru bumi ini, di seluruh dunia ini. Namun tidak semua yang mendengar itu, tidak semua yang mendengar kabar baik itu dapat menerimanya. Bahkan tidak sedikit dari para pendengar itu yang menolak, bahkan mengejek, bahkan merendahkannya. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang dikaruniakan Allah untuk percaya kepada Yesus dan terhadap kuasa kebangkitannya dalam keselamatan jiwa manusia. Mereka menganggap bahwa proses penebusan manusia yang dilakukan oleh Kristus Yesus itu di kayu salib merupakan suatu kebodohan. Tetapi sebaliknya, hal itu adalah menjadi
keselamatan besar bagi tiap orang-orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas keyakinan, atas iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan meyakininya berarti kepada kita juga dianugerahkan oleh Tuhan Allah, yaitu yang kita percaya kepadanya, yaitu roh hikmat, roh untuk mengenal Allah, mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya yang membawa kita kepada keselamatan yang abadi, keselamatan yang kekal. Di samping itu juga saudaraku yang terkasih, kita juga perlu memperdalam pengenalan kita akan Dia. Sehingga iman kita juga perlu memperdalam pengenalan kita dengan Dia melalui untuk dekat dengan firman-Nya, dekat dengan perintahnya, supaya kita tahu apa itu yang menjadi rencana Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, jika kita sudah mengenal Dia, kita sudah mengetahui apa rencananya, rancangan yang damai sejahtera kepada setiap orang percaya itu, sehingga iman kita semakin dikuatkan dalam segala yang kita lalui di dalam hidup ini. Saudaraku, iman yang kuat akan mendorong kita untuk bersaksi atas kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita yang mengenal akan keselamatan Kristus juga memberitakan keselamatan tersebut kepada semua orang, agar mereka juga beroleh keselamatan. Sebab itulah misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, dan misi itu telah disampaikan kepada setiap pribadi, orang-orang yang percaya. Selamat untuk menyelamatkan orang lain. Beritakan Injil Tuhan sehingga mereka juga mengenal Tuhan Allah dan mengenal rencana Allah di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.